Halo, halo. Hai Gik. Jadi sore ini kita akan ngabuburit ya. Kita sore ini akan nyari takjil liburan puasa ini. Dan ini memasuki minggu terakhir ya di bulan Ramadan tahun 2023 ini ya. Jadi ini kurang lebih mungkin 8 harian lagi ya kita akan lebaran. Jadi ini suasana sore ya, sekitar jam 4 sorean gitulah. Pokoknya by the way kita ini jalan perumahan ya. Ya, jadi ya masih lengang lah. Meskipun biasanya padat sih, dan harusnya sih ya. Ini sudah mulai nih banyak nih ya, banyak para pedagang takjil, pedagang gorengan yang menjajakan jajanannya. Ya UMKM on the road lah gitu, on the way, on the go apa. Jadi ya ini kita keluar dari perumahan Trangsari by the way, masuki areanya Gang Ecot. Jadi kita arahnya menuju Gang Ecot gitu ya, Cicangor. Ini jalan tikus ya, jalan tikus. Kalau jalan raya biasanya kan ramai ya. Oh ya, by the way, kita hari ini akan mendatangi apa ya, teman kita lah kita. Maksudnya langganan kita. Kita biasanya beli di sini ya. Kita mau beli ini by the way keripik singkong berbagai rasa. Jadi teman kita ini dia jualannya di perumahan Gria Pesona Asri ya. Jadi kita akan beli keripik di situ. Keripiknya enak dan ada berbagai rasa gitu ya. Jadi ada berbagai rasa jagung, manis, kemudian ada juga balado, aka pedas, dan yang lainnya juga. Jadi by the way ini rekomen lah ya, ini makanan UMKM yang rekomen lah kita. By the way kita juga kan vegetarian, jadi keripik ini enak lah ya buat berbuka. Wih, jalanannya lumayan sih. Tidak terlalu jelek, tapi juga tidak terlalu bagus. By the way, biasanya jalan ini ramai sih ya. Cuma entahlah, sekarang sekitar jam asar ya, jam 4-an sih habis asar. Tapi masih lengang ya. Atau mungkin ini orang-orang udah mulai on the way mudik kali ya. Karena ini memasuki seminggu sebelum lebaran nih. Jadi kayaknya udah mulai mudik ya, udah mulai packing. Nah ini by the way kita ada di mana ya ini? Ini arah dalam sih ya. Ini perumahan apa sih? Mutiara, Grand Mutiara apa gitu. Oh Prakarsa, sorry by the way Prakarsa. Nah kita mau keluar ya. Kita mau masuk perumahan Gria tapi lewat dalam ya. Bukan lewat jalur utama Jalan Raya Kosambi Ragasari itu ya. Tapi kita lewat dalam perumahan. Jalan tikus lah. Ini kita memasuki Pasir Panjang nih. Kita akan memasuki kampung yang bernama Pasir Panjang yang berbatasan langsung dengan perumahan Gria Pesona Asri ya. Jadi wah ini lumayan sih ya. Sekarang udah mulai ramai. Nah ini kita berada di apa ya, ujung hampir perbatasan perumahan Gria Pesona Asri. Jadi kita memasuki perumahan Gria Pesona Asri ya.
Di sini juga banyak sih pedagang takjil, dan Gria Pesona Asri ini bisa dikatakan segitiga emas ya, karena di sini tuh apa ya, mungkin perputaran uangnya paling tinggi kali ya. Jadi kalau teman-teman mau sewa ruko atau jualan ya di area sini sih yang perputaran uangnya paling tinggi gitu. Dibandingkan dengan mungkin di Cirejak atau di Kawali, di sini perputaran uangnya paling tinggi gitu. Pokoknya di area Rumah Sakit Intan sampai The Keraton lah gitu, sampai gerbang The Keraton ke sini gitu. Jadi antara Rumah Sakit Intan Barokah sampai gerbang perumahan The Keraton, nah itu perputarannya paling tinggi. Atau kalau mau lebih spesifik kayak ini di area gerbang Gria Pesona Asri, ini perputaran uangnya paling tinggi sih di sini. Jadi kayak segitiga emas lah. Kalau di Jakarta mungkin SCBD gitu. Nah, jadi bentar lagi kita sampai ke langganan kita ya. Nah, ke si langganan kita penjual keripik. Nah, kita bisa beli keripik di sini. Ini keripik ya, pokoknya enak lah rasanya. Top, Marco top. Pulang kampung nggak? Saya nggak punya kampung, ah. Sini, asli sini. Bukan, enggak. Saya Cikampek. Oh, dekatnya. Iya. Jagung nanti. Iya, jagung. Kirain terongnya. Enggak. Ah, gimana? Telepon. Pulang. Nanti paling 20 21. 21 hari Sabtu ya mungkin ya. Sabtu Minggu kali. Enggak. Jumat. Jumat kan lebaran. Hah? Apa Jumat lebaran? Oh. Minggu lagi lebaran. Oh? 5 hari lah, 5 hari. Iya. Sekarang kan Sabtu ya. Saya paling antara Kamis. Kesini lagi kapan, Pak? Kira-kira? Habis lebaran dapat 3 hari. Berarti Kamis lagi ya mungkin ya? Atau Jumat kali ya? Lebaran apa kan Senin ya? Hah? Senin ya? Senin atau Minggu kali ya? Antara segitu. Masih Nah, ini suasana jalan Gria Pesona Asri ya. Jadi ini masuk Gria Pesona Asri. Tapi karena kita tadi masuknya dari dalam ya, dari jalan belakang. Jadi ini kita menuju keluar ya, keluar gerbang. Nah, inilah suasananya. Tapi di sini masih lengang ya, padahal biasanya sih beramai gitu. Mungkin karena belum jam 5 kali ya, belum mendekati waktu buka, jadi masih lengang gitu. Dan juga ini hari Sabtu kali ya, jadi para karyawan mungkin udah pada libur gitu. Karena biasanya sini macet, tapi sekarang lengang. Nah, ini di sini banyak ya, banyak pedagang UMKM gitu, berbagai macam jenis gitu, usaha dari mulai takjil, masker, bubur kacang juga ada, Alfamaret, Indomaret ya, pokoknya di sinilah segitiga emas ya. Kalau misalkan teman-teman mau jualan, di sini perputaran uangnya paling tinggi sih. Di Jalan Kosambi Tagasari di sini paling tinggi perputaran uangnya gitu. Jadi kalau mau usaha ya mungkin di sini aja sih. Cuma ya gitu, kalau ruko-ruko di depan gitu ya, di jalan rayanya, yaitu bisa dikatakan nggak ada tuh ruko kecil gitu. Ruko yang harga sewanya 20 juta per tahun itu cuma sedikit gitu, susah gitu nyarinya. Kebanyakan itu ruko-ruko yang 2 lantai yang besar gitu, yang sewa rukonya per tahun itu 40 juta sampai 50 juta per tahun. Nah, masalahnya tuh sebetulnya gini, jadi andai kata kita sewa ruko yang 40 juta 50 juta per tahun gitu, kita nggak akan bisa gitu, tahun keduanya kita bisa sewa ruko lagi gitu. Karena ya itu, meskipun di sini istilahnya perputaran uangnya tinggi gitu untuk area sini ya, cuma ya gitu, kita tuh di sini tuh income-nya itu konsumennya itu income-nya itu paling tinggi adalah karyawan biasa gitu, karyawan buruh gitu, yang UMR Karawang mungkin sekitar 4 jutaan.
Jadi sangat sulit gitu kalau kita sewa ruko 40 juta per tahun. Bisa tahun keduanya kita nggak akan sanggup gitu, karena ya nggak akan kekejar gitu. Yang paling ideal itu sebetulnya di sini tuh harusnya tuh ya sewa rukonya 20 juta per tahun gitu. Nah, itu kita masih bisa ngejar gitu untuk bisa apa ya, biaya sewa tahun berikutnya gitu. Tapi kalau yang 40 juta, wah itu luar biasa, itu nggak akan bisa kekejar sih. Nah, di sini rame ya. By the way, jalan-jalannya ini ramai di sini. Seperti kita bilang, kalau mau usaha ya di area sini saja. Cuma saran kami yaitu di sini tuh jualannya tuh yang jangan yang aneh-aneh gitu, jangan yang terlalu modern gitu. Seperti dulu juga ada parfum, nah itu bangkrut cuma sampai berapa bulan gitu. Kemudian ada juga kopi gitu, kayak mirip-mirip Starbucks atau kopi janji jiwa gitulah, nggak akan bisa bertahan juga. Karena di sini tuh ya istilahnya tuh konsumennya tuh menengah ke bawah gitu. Jadi yang penting tuh, tapi kalau bisnis makanan kayaknya sih laku-laku aja ya. Yang harganya ya biasalah harga UMKM gitu. Tapi kalau kita mau yang agak levelnya naik dikit gitu, kayak misalkan parfum, kayak jualan gaya hidup lah gitu. Kayak parfum ataupun kayak apa ya, KFC, itu bisa dikatakan nggak akan laku gitu. Nggak akan laku, paling hanya bertahan beberapa bulan di bawah 1 tahun gitu kan. Ya, karena di sini bagaimanapun juga income-nya itu hanya UMR, berbeda dengan di Jakarta ya. Jakarta itu kan ada berbagai macam profesi, dari mulai PNS, pramugari, dokter gitu, yang mereka pengusaha, income-nya itu berlapis-lapis gitu, para pejabat. Sedangkan di kita tuh income yang paling tinggi itu hanya UMR Karawang gitu. Jadi kalau mau saya jangan neko-neko lah gitu. Kalau mau saya tuh ya itu jualan makanan sih yang paling laku, dan diusahakan tidak menyewa ruko yang 40 juta per tahun gitu, karena nggak akan kekejar untuk area sini ya. Kecuali mungkin kita sewa rukonya itu langsung selama 3 tahun sampai 5 tahun, nah itu bisa mungkin baru gitu. Tapi kalau kita misalkan hanya sewa ruko yang 40 juta per tahun hanya 1 tahun gitu, nah itu tahun keduanya kita nggak akan mungkin bisa kekejar, dan kita hanya akan buang-buang uang. Jadi gitu aja ya info kita hari ini untuk motovlog kita hari ini, dan juga untuk sedikit saran bisnis lah yang mau jualan di area Gria Pesona Asri. Di sini banyak ruko yang nganggur, cuma rukonya kebanyakan ruko 40 juta per tahun. Dan itu aja ya motovlog kita kali ini. By the way, thank you so much for watching and ciao.